Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebelum memulai wisuda ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami, terkhusus para anggota SOS Angkatan 12, 13, 14, dan 15 yang hari ini Tuhan, mereka boleh berkesempatan untuk diwisuda setelah mereka boleh menyelesaikan pembelajaran mereka dalam School of Success ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami percaya kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa melalui acara wisuda ini. Semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Amin. Lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yang percaya katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, Kau ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya, Kau kami puji, kami percaya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu, ya dan amin. Ku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu, ya dan
Kau jamin, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuhanku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, Tuhanku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Dengan iman katakan, ku percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kami bersyukur di malam hari ini untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami perlu kebenaran-Mu, kami perlu firman-Mu. Di dalam segala hal, biarlah kami memulainya di dalam kebenaran firman. Dan biarlah kebenaran firman yang menjadi pelita, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman yang judulnya mirip dengan sebuah lagu pujian ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Tapi tergantung juga ya. Hidup itu menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan yang mana yang kita pilih? Apakah kita punya kesempatan untuk setiap hari bermimpi? Kita bermimpi bahwa kita muda, kita akan foya-foya, kita nikmati hidup kita. Karena tua akan kaya raya dan mati masuk surga. Wah, keren sekali ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itulah mimpi di dalam media sosial yang sering kita dengar. Slogan-slogan pada zaman Pak Roni masih muda, slogan itu sangat terkenal. Duduk di pinggir jalan dan memain gitar dan berkata, muda kita berfoya-foya, tua kita pasti kaya, dan mati pasti masuk surga karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Ada juga yang berkata, hidup ini hanya satu kali. Kalau hidup dua kali, bisa dipilih. Kalau hidup cuma satu kali, maka nikmati.
nikmatilah hidupmu itu selagi masih bisa dinikmati. Benar? Apakah harus demikian? Bahkan ada juga yang senang. Siang jadikan malam, malam jadikan siang. Kalau malam dia suka yang tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tak tuk dan kepala goyang-goyang gini. Suka dia. Kalau siang ganti jurus, siang jurusnya gini. Siang tidur, malam juga. Kelihatannya keren juga ya. Kalau dihidupin, jalanin, bisa dicoba. Atau ada sebagian nggak seperti itu. Tapi selama hidupnya yang dilakukan adalah cari duit, cari duit, cari duit, dan cari duit. Kerinduan dia, tangannya punya magnet yang ketika tangannya mengangkat tangan dan berkat itu pasti datang. Atau yang satu, yang mungkin beberapa mengikuti wisuda ini dengan memegang HP. Hidup tanpa arti jika tanpa engkau. Mau bangun, cari engkau. Mau tidur, cari engkau. Mau makan, cari engkau. Mau apapun, cari engkau. Hidup tanpa handphone menjadi tanpa arti. Kita lihat, kelihatannya ada beberapa hal yang kelihatannya sepele. Oke, kalau dugem kita tahu hal itu sudah pasti salah. Orang mencari uang, apakah salah? Gak salah, gak salah. Orang main handphone, apakah salah? Gak salah. Tapi ada ayat yang menuliskan buat saya dan buat kita yang sama-sama hadir bahwa kesia-siaan adalah kesia-siaan. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Dalam pengkhotbah 12 ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan. Apakah kehidupan yang seperti ini yang kita jalani? Apakah ini pilihan kehidupan yang hanya satu pilihan? Atau ada kehidupan yang berbeda yang kita dapat lakukan? Karena kalau kita tahu bahwa sesungguhnya waktu itu di tangan saya dan saudara. Tetapi bagaimana saya dan saudara memakai waktu itu? Tergantung kembali. Setiap orang punya anugerah yang sama. 24 jam satu hari. Jadi kalau pengen waktunya lebih dari 24 jam, bisa dicoba mulai sekarang. Berhentilah bernapas, maka waktumu akan berhenti. Mau dicoba? Hitungan ketiga, silakan masing-masing. Coba berhenti bernapas, maka waktumu akan berhenti. Kalau bisa lebih berhenti, lebih paten lagi, ambillah plastik dan tutup mukamu, maka waktumu akan berhenti. Karena kalau kita main-main dengan waktu ini, waktu akan terus berjalan. Saya ingat waktu kami muda, yang top bukan Spider-Man, yang top bukan Avenger, yang top itu Batman dan Superman. Tapi seorang pemeran yang kita sangat pengen lakukan, tetapi kalau kita lagi main berantem-berantem, jadi masalah kalau kita pengen jadi Superman. Karena kenapa? Kita harus pakai celana dalam di luar. Dan biasanya nggak ada yang menjadi Superman. Padahal memang keren. Tapi kita ngelihat, sekeren-kerennya Superman, akhirnya hari ini adalah seorang yang lumpuh. Waktu akan terus berjalan. Bagaimana kita memakai waktu kita? Teman-teman udah mengambil langkah yang luar biasa, ikut sebuah kelas tentang bagaimana kita melayani, bagaimana kita selamatkan satu jiwa lagi. Pengkhotbah 12, ayat yang awalnya ketika saya belajar, ketika saya melihat ayat ini, saya pikir ayat ini hanya sekedar ditulisan tanpa arti. Ternyata ayat ini adalah arti demi arti yang mengingatkan bahwa waktu itu tidak pernah bisa diulang. Dikatakan, sekarang ingatlah akan penciptamu. Kalau engkau masih muda, ingat kepada Tuhanmu selama belum datang mendekat hari-hari dan tahun-tahun sengsara. Ketika engkau berkata, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa orang bisa berkata tidak ada kesenangan di dalamnya? Ayat akan menjelaskan ayat.
Ayat berikutnya mulai menjelaskan kepada kita kenapa pengkhotbah menulis demikian. Dikatakan pada hari ketika para penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat terbungkuk-bungkuk dan para penggiling berhenti karena menjadi sedikit dan mereka melihat keluar jendela menjadi gelap. Pernah melihat orang yang mulai jalan bergemetar badannya. Kita mulai menolong ada beberapa orang untuk menyeberang jalan karena dia nggak kuat lagi dia menyeberang. Dikatakan mulai terbungkuk-bungkuk dan mulai gemetar. Dan sebagian dari mereka, bahkan sebagian besar, penggilingnya berhenti. Kemarin saya ke dokter gigi bermasalah dengan gigi yang ada lubang. Satu gigi yang lubang menjadi masalah ketika Prianto ini mau makan, gak enak rasanya. Bayangkan, kalau semua gigimu sudah masalah, kayak opa gambar ini, opa giginya mulai hilang. Loh, senyum pun kepot, ketawa pun gak enak dilihat. Pengkhotbah telah ngomong, penggilingnya berhenti. Apa itu penggiling? Giginya berhenti menggigit. Kalau belum mengalami ini, jangan dulu ketawa. Nanti satu waktu kamu ada di posisi itu, baru kamu tahu gimana jadi orang ompong. Jadi, pada waktu itu yang paling keren, kenapa? Waktu itu akan terjadi, orang akan punya senjata rahasia. Di tangan mereka bukan lagi handphone, tetapi ada gigi. Dia kalau makan, zaman udah ini dia keluarkan gigi untuk dibersihkan. Juga akhirnya, kalau waktunya tiba, engkau melihat handphone pun harus dengan jarak yang jauh. Karena matamu mulai rabun. Engkau melihat keluar jendela, semua menjadi gelap. Semua menjadi gelap, dekat salah, jauh pun salah. Karena matamu mulai rabun. Engkau mulai tidak awas. Pengkhotbah 12 ayat 4 pun berkata, dan pintu-pintu di jalan ditutup ketika bunyi pengiling melemah. Dan orang terjaga karena kicau burung. Dan semua anak perempuan penyanyi membungkuk. Ada yang lemah. Apa yang melemah? Pendengaran. Pengkhotbah berkata pendengaranmu akan lemah. Orang ngomong, ayo Pak, kita pergi makan ke restoran. Dia marah-marah. Dia bilang, apa kamu bilang? Kita pergi ke dokter. Saya belum mau ke dokter. Waduh, padahal anaknya bilang, ayo kita ke restoran. Opanya tangkap, bapaknya tangkap, dia disuruh ke dokter. Karena kenapa? Pendengarannya mulai bermasalah. Dan akhirnya pengkhotbah menulis, selama rantai perak belum diputuskan, dan mangkuk emas diremukkan, dan tempayan dekat mata air dihancurkan, dan roda pada sumur air diremukkan, maka tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Dan roh akan kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Ayat-ayat ini mengatakan pada waktunya engkau akan kembali. Ketika waktumu sudah selesai, tubuhmu akan menjadi debu dan tanah, dan rohmu akan kembali kepada pemiliknya. Ayat berikutnya, bahkan ketika mereka takut apa yang tinggi dan kengerian yang ada di jalan, pohon badam berbunga dan belalang mengemukkan dirinya, dan tidak ada lagi gairah karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan para peratap berjalan. Bayangkan ketika kehidupan telah sampai pada akhirnya, pohon badam berbunga, warnanya serba putih. Rambutnya telah menjadi semua berwarna putih. Dan tidak ada lagi namanya gairah. Selagi engkau bisa makan enak, makanlah. Memang orang berkata seperti itu. Akan ada waktunya. Ada beberapa orang makan, bukan menikmati makan. Mereka makan hanya untuk apa? Agar tetap hidup. Karena semua makanan yang masuk sudah nggak ada selera, rasanya udah nggak ada. Waktu-waktu ini akan dilalui oleh beberapa orang.
Oleh karena itu, sebuah perenungan bagi yang sudah mengambil, yang sudah memutuskan untuk masuk di dalam ladang pelayanan, yang sudah mengambil sebuah tekad ikut sebuah sekolah SOS. Mazmur 32 ayat 9. Aku hendak mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepada. Selagi engkau muda, selagi engkau masih kuat, selagi engkau masih sehat, janganlah seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan oleh tali les agar segala hidupnya terkendali. Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Warnailah di mana engkau berada, di mana engkau tinggal, di mana engkau hidup, di mana engkau terlibat. Warnailah hidup. Jadilah saksi Kristus. Ambil bahagia selagi engkau dapat, selagi engkau bisa. Menjadi tim protokol kesehatan, mungkin menjadi orang-orang yang kelihatannya pelayanan bukan pelayanan yang besar di gereja. Tapi sadarkah, seberapa kecil pelayanan kita ambil, itu akan berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah lihat bahwa Pastor Rianto mendapatkan double porsi karena dia berkorban. No. Tuhan melihat bagaimana hatinya saya. Tuhan melihat bagaimana saya memberi waktu ketika melayani, ketika berkhotbah. Apa yang ada dalam hati, apa yang saya berikan. Bahkan jika engkau hanya di gereja dan memberikan orang senyuman, engkau di fasilitas umum dan memberikan senyuman, itu adalah pelayanan terbaik kalau engkau berikan dengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, ayo kita menyelesaikan SOS, bukan artinya kita duduk diam. Ayo, ladang sudah menguning. Jangan tunggu rambutmu putih semuanya. Jangan tunggu mulutmu udah kepot semuanya. Udah gemetar, telinga udah gak dengar. Baru mau ngomong, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Ini saatnya. Ini waktunya. Telepon Pastor Yohanes. Telepon Pastor Imam. Telepon rekan-rekan dalam pelayanan. Katakan, apa saya boleh terlibat? Di mana saya ditempatkan? Saya mau. Tim Lazarus, saya mau. Bahkan kalau dipanggil, saya nggak bisa nyanyi, bisanya pekerjaan keras, nggak apa-apa. Ikut tim Lazarus, kerjanya apa? Bongkar pasang, angkat keyboard, itu pun pelayanan. Puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Di tangan saya, di tangan saudara. Pada waktunya nanti, Tuhan akan melihat apakah pekerjaan kita terbuat dari emas, perak, atau dari jerami. Biarlah perenungan ini memotivasi setiap kita yang hadir bahwa saya sekali masuk SOS, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Siap sedia setiap keadaan, baik tidak baik keadaan, beritakan Injil. Jadi duta Kristus di dalam nama Yesus. Saya berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan kami. Hidup ini hanya satu kali. Hidup ini adalah kesempatan kami untuk melayani. Kami tidak akan menunda waktu. Kami tidak akan menunda-nunda. Kami akan berkata,
Di saat ini Tuhan memanggil kami dan kami berkata, ya Tuhan, saya siap. Ya Tuhan, utuslah aku. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pastor Ferdinand Rianto atas firman Tuhan yang sangat memberkati dan sangat luar biasa tentunya. Biarlah apa yang disampaikan Pastor Ferdinand Rianto dapat menjadi bekal kita ke depannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kembali saya mengingatkan kepada para wisudawan-wisudawati untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan masuk dalam prosesi wisuda School of Success YHS Church Makassar untuk angkatan 12, 13, 14, dan 15. Dan saya menghimbau juga untuk nama dapat menggunakan nama sesuai nama masing-masing sehingga dapat kita tampilkan dengan baik nantinya. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita masuk di prosesi wisuda School of Success YHS Church Makassar angkatan 12, 13, 14, dan 15 yang akan dipimpin oleh Pastor Yohanes S. Yaputra. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesempatan yang indah hari ini. Oleh anugerah Tuhan, Yesus hari ini Senin 2021 pada tanggal 29 November, diadakan wisuda School of Success atau yang seringkali disingkat SOS dari angkatan ke-12, angkatan 13, angkatan 14, dan angkatan yang ke-15. Wisudawan, wisudawati ini telah menyelesaikan studi Bible selama kurang lebih 7 bulan, 8 kali pertemuan di kelas yakin, 8 kali pertemuan di kelas hidup, dan 8 kali pertemuan di kelas sukses. Dan berikut kami akan memanggil nama-nama wisudawan, wisudawati sebagai berikut. Untuk yang pertama kali dari angkatan ke-12, kami panggilkan nama Yulianti Kadang. Ya, saat ini dinyatakan lulus dengan predikat terrajin. Ya, tepuk tangan secara virtual. Kemudian yang kedua, saya memanggil Eko Bayu. Dengan predikat teraktif dinyatakan lulus. Dan berikut saya akan memanggilkan nama yaitu Eviana Marjayanti, dinyatakan lulus dengan predikat tersenior. Dan selanjutnya atas nama Magdalena dinyatakan lulus dengan predikat termuda. Atas nama Alvin Ngigo dinyatakan lulus. Selanjutnya, atas nama Angelina Widya Astuti dinyatakan lulus. Dan selanjutnya, kami akan memanggilkan nama Ayu Agustina. Dan nama ini dinyatakan lulus. Berikut kami memanggil nama Delsie Latu Mahina. Dinyatakan lulus. Kami akan memanggil nama Herlina Palayukan. Dan nama ini kami menyatakan lulus sebagai wisudawati SOS. Dan selanjutnya kami akan memanggilkan nama Kasih Sela Wani, dinyatakan lulus sebagai wisudawati SOS. Selanjutnya kami akan memanggil atas nama Kristina Uni. Atas nama Kristina Uni dan dinyatakan lulus. Ya. Dan selanjutnya kami akan memanggil atas nama Maris.
dinyatakan lulus. Selanjutnya kami akan memanggil nama wisudawan, wisudawati, yaitu atas nama Osda Parante. Dan nama ini dinyatakan lulus. Kemudian kami panggilkan nama Robin Palewa. Saudara Robin Palewa dinyatakan lulus sebagai wisudawan SOS. Dan selanjutnya kami memanggilkan nama Sri. Panggilan kami memanggil sering Sri, ya, Sri Lestari ternyata namanya, dan Sri Lestari dinyatakan lulus. Selanjutnya kami memanggil nama Bapak Tulas Feus, tidak hadir, dan dinyatakan lulus. Kemudian kami memanggil nama selanjutnya yaitu Yayu Victoria Tandi Bulo. Dan dinyatakan wisudawati ini lulus. Kemudian kami memanggil nama selanjutnya yaitu atas nama Ica Naisyah, dinyatakan lulus. Tepuk tangan buat angkatan 12. Sudah saya sebut semua satu persatu dari angkatan 12, walaupun beberapa tidak hadir. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk di angkatan yang ke-13 dari School of Success. Saya akan menyebut nama saudara Vivi Nivianti, dinyatakan lulus sebagai predikat terrajin di angkatan yang ke-13 ini. Si Tuhan tidak hadir juga. Kemudian saudara Krishna Putra Triantoro dinyatakan lulus dengan predikat teraktif. Selanjutnya kami akan memanggilkan nama Ferry Lugiarto, dinyatakan lulus dengan predikat tersenior di angkatan ke-13 ini. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kami akan memanggilkan nama Claudia Darlene M. Dinyatakan lulus juga. Puji Tuhan. Selanjutnya kami memanggil atas nama Elvin Ngego. Elvin Ngego dinyatakan lulus. Selanjutnya kami memanggil nama Emima Bain. Dinyatakan lulus. Kemudian kami memanggil atas nama Kesia. Dinyatakan sebagai wisudawati yang lulus juga. Puji Tuhan. Lalu kami memanggil atas nama Ruth Adita Pasapan. Atas nama Ruth Adita Pasapan dinyatakan lulus. Dan selanjutnya kami akan memanggil atas nama Ratnasari Lasimo, ya, dinyatakan lulus dari angkatan 13 ini. Kemudian kami akan memanggilkan atas nama Niko Kadang. Tadi sudah disebut dan beliau tidak hadir, dinyatakan lulus. Lalu kami memanggil atas nama Wilsye Eka Sulastri. Wilsye Eka Sulastri dinyatakan lulus. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kami akan memanggil atas nama Yanti. Ya, Yanti dinyatakan lulus sebagai wisudawati School of Success angkatan yang ke-13. Puji Tuhan.
Ya, nama-nama ini adalah angkatan 13, angkatan yang diberkati Tuhan, angkatan yang luar biasa. Dan selanjutnya kami akan masuk pada angkatan yang ke-14. Angkatan yang ke-14 kami akan memanggilkan atas nama yaitu Eva Herawati. Eva Herawati dinyatakan lulus dengan predikat yaitu terrajin. Terrajin ini berarti hampir absennya nggak pernah bolong, saudara. Ya, kemudian selanjutnya kami akan memanggil nama wisudawan atas nama Maradang Bakara. Nah, puji Tuhan. Dinyatakan lulus dengan predikat tersenior. Wah, ini usianya beliau kalau tidak salah 60 tahun. Betul Pak ya? 60 tahun, luar biasa. 60 tahun tetap belajar, nggak berhenti untuk belajar. Ya. Dan kemudian saya akan memanggil nama selanjutnya, yaitu atas nama Nelson Duma. Dinyatakan lulus di angkatan yang ke-14 ini dengan predikat yaitu terjunior, usianya paling muda, saudara. Nah, nggak hadir juga. Dan selanjutnya kami akan memanggil atas nama Abraham Salmon Ato. Dinyatakan lulus. Beliau izin tidak bisa bergabung hari ini. Dan nama selanjutnya saya akan memanggilkan atas nama Eviana Marjayanti. Dinyatakan lulus. Puji Tuhan. Tidak hadir juga. Dan wisudawan, wisudawati selanjutnya kami memanggil atas nama Ferdi. Dan dinyatakan lulus. Ya, lulus. Kemudian kami akan memanggil atas nama Hamna Rizal. Hamna Rizal dinyatakan lulus. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, wah ini, ya, kami memanggil atas nama Hendrik Nio, dinyatakan lulus. Ya, luar biasa, selamat buat Pak Hendrik. Kemudian selanjutnya kami memanggil atas nama Immanuel Pandi, ya, dinyatakan lulus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah. Kasih love gitu ya. Kemudian kami memanggil nama selanjutnya yaitu Kurnia Rerungan. Rerungan. Dinyatakan lulus. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Dan nama selanjutnya kami akan memanggil atas nama Manidayanti. Dinyatakan wisudawati yang lulus. Ya, beliau tidak hadir. Kemudian selanjutnya kami memanggil Penny Anggrayani. Dinyatakan lulus. Wah, tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tadi tepuk tangan semua enggak ya? Dari nama-nama disebut. Oke. Ini adalah nama-nama yang ada di angkatan ke-14. Ya, angkatan 14 ini juga angkatan yang luar biasa, diberkati Tuhan. Beberapa sudah juga terlibat di dalam pelayanan. Ya, bersama-sama juga dengan kami. Ada yang di tim prokes, ada yang juga di Remsi Hotel, ya. Kemudian ada yang di Telo, ada Pak Maradang. Ya, jadi mengajak semua teman-teman yang belum terlibat dalam pelayanan, mari bergabung. Dan selanjutnya, angkatan yang ke-15. Ini angkatan yang terakhir dalam wisuda kali ini. Saya akan memanggil nama yang pertama,
wisudawan, wisudawati atas nama Cindy Maggie P. Dan dinyatakan lulus sebagai wisudawan yang dengan predikat terajin. Ya, kalau terajin itu berarti tidak pernah bolong absennya. Dan selanjutnya kami akan memanggil nama wisudawan yaitu atas nama Michael. Dan Michael ini dinyatakan lulus dengan predikat teraktif. Teraktif itu artinya apa? Sering tanya di kelas. Ya, sering bertanya di kelas. Dan beliau juga terjunior, kategori terjunior. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya kami akan memanggil wisudawan, wisudawati atas nama Jane Miliangan. Wah, tepuk tangan. Nah, dinyatakan lulus juga, puji Tuhan. Luar biasa. Bu Jane juga aktif pelayanan sebagai gembala FB di wilayah Diponegoro. Betul, Bu ya? Puji Tuhan. Dan kami akan memanggil nama selanjutnya yaitu Erminia Madonsa. Dinyatakan lulus. Wah, luar biasa. Selamat, Bu Erminia. Nama selanjutnya yang kami akan menyebut yaitu atas nama Esther Salina dan dinyatakan lulus. Wah, puji Tuhan, Ibu Esther ini juga aktif di FB Diponegoro. Wah, luar biasa, melayani juga. Beliau seorang worship leader ternyata. Ya, suaranya bagus. Nah, selanjutnya kami akan memanggil atas nama yaitu ini atas nama Herman, tapi kok yang muncul Ibu ya? Bapaknya? Oke, diwakili oleh Ibu. Ibu Herman. Ya, oke, dinyatakan lulus. Dan Ibu ini adalah Ibu Murniati juga, suami istri ternyata. Lulus juga dinyatakan, puji Tuhan. Jadi Pak Herman dan Bu Murniati ini suami istri. Bapaknya nggak hadir ya, ibunya yang hadir. Oke, selanjutnya kami akan memanggil, atas nama Ibu Naisa S. Manggata. Dinyatakan lulus. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya kami memanggil atas nama Ratna Ningsi, dinyatakan lulus. Tidak hadir. Dan selanjutnya kami memanggil nama yaitu Ricardo. Dinyatakan lulus. Tepuk tangan buat Pak Ricardo. Ya, di tengah-tengah kesibukan juga ikut wisuda ternyata beliau. Luar biasa, kemarin hampir nggak ikut. Ya. Walaupun kameranya nggak menyala ya. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya kami memanggil atas nama Sylvia Anios. Dinyatakan lulus. Puji Tuhan, tidak hadir. Dan inilah nama-nama yang sudah kami sebutkan dari Angkatan 12, Angkatan 13, Angkatan 14, dan Angkatan 15 yang dinyatakan lulus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini juga oleh panitia, saya diminta untuk memberikan ucapan kata sambutan, Saudara. Nah, oleh anugerah Tuhan, School of Success ini di dalam kepemimpinan yang dipercayakan Tuhan kepada kami sudah menjalani dari tahun 2010. Sekarang melangkah ke 2021. Ya, suatu anugerah Tuhan bisa bertahan sekalipun di cabang di kota-kota lain, GHS di kota-kota lain selain Makassar, SOS ini sudah tidak ada. Tetapi SOS School of Success di Kota Makassar ini masih eksis, Saudara. Itu anugerah. Ya, jadi saya berharap ke depan masih ada angkatan 16 yang belum diwisuda dan kami sedang mengatur juga
persiapkan untuk wisuda angkatan 16, dan rencana ada planning dari sinode karena gereja kita sedang melangkah pada Go YHS, gereja online YHS. Karena itu School of Success akan dipersiapkan juga secara online, tentunya nanti lewat Zoom meeting. Dan Bapak Ibu yang sudah wisuda pun diharapkan bisa bergabung kembali. Karena apa? Materi-materi yang disampaikan, yang disajikan kami update, ya kami perbarui. Sementara saat ini dirancang untuk diperbarui. Jadi mengajak sekalian yang belum ikut SOS, saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Yang sudah ikut SOS dan dinyatakan lulus hari ini, saya mengundang kembali untuk bergabung mengikuti School of Success. Dan saudara juga bisa mengajak keluarga saudara, mengajak kerabat saudara, teman, siapapun orang-orang yang saudara cintai untuk bergabung, untuk mendalami firman Tuhan secara praktis. Memang School of Success ini tidak ada gelar, ya tidak ada gelar. Sekolah Bible secara praktis non gelar, non degree. Tetapi setidaknya dari wadah School of Success ini bisa menghasilkan banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak aktivis-aktivis yang melayani di gereja YHS maupun di gereja-gereja lain, saudara. Nah, satu anugerah dan menjadi kebanggaan buat wadah School of Success bisa melahirkan seorang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, salah satunya adalah Bapak Roni Oi, jadi pastor, saudara, luar biasa. Ya, jadi dulunya ikut SOM, ya. Kami dulu memakai nama School of Ministry, SOM, lalu berubah nama menjadi ini School of Success, ya, oleh anugerah Tuhan. Dan lewat ini semua, biarlah saudara tetap melayani, tetap aktif, ya, melayani tidak harus ada di dalam rumah Tuhan. Saudara juga bisa melayani di luar rumah Tuhan, bawa jiwa di marketplace, di tempat di mana Tuhan percayakan saudara bekerja, saudara pun bisa membawa jiwa demi kemuliaan Tuhan. Pesan saya yaitu biarlah saudara tetap bernyala-nyala dan melayani Tuhan Yesus sampai akhir hayat kita, sampai Tuhan Yesus panggil kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Yohanes. Dan untuk kata sambutan perwakilan dari wisudawan wisudawati, saya undang kepada Evangelis Hendrik Nio untuk bisa memberikan kata sambutan. Dipersilakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan, atas nama wisudawan, wisudawati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SPS Yusak Hadiswantoro, SPS Elisa Tampilang, SPS Yohanes Esya Putra, serta para dosen-dosen SOS yang telah mengajar kami selama kami mengikuti pendidikan di SOS. Tentunya ilmu yang telah kami peroleh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Sejak kami belajar di SOS, kami jadi lebih mengerti ayat-ayat yang ada di Bible yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengetahuan yang telah kami peroleh dari para dosen SOS, kami lebih yakin untuk memperkenalkan nama Bapa Yahweh kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Bapa Yahweh. Puji syukur yang sebesar-besarnya kami mengucapkan kepada para pengajar-pengajar SOS yang telah mendidik kami sehingga pada saat malam hari ini kami bisa lebih memahami bahwa Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami dan kami menjadi militan dalam pelayanan.
Demikianlah penyampaian rasa terima kasih kami, para murid SOS, kepada para dosen SOS. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kata sambutannya Evangelis Hendrik Nio. Dan dengan demikian berakhirlah sudah acara kita pada malam hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para wisudawan wisudawati School of Success YHS Church Makassar angkatan ke-12, 13, 14 dan 15. Dan untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya undang kepada Pastor Roni Oi untuk bisa menutup kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Pada Pastor Roni dipersilakan. Mari semuanya kekasih-kekasih Kristus yang saya kasihi, yang sudah diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita mengangkat tangan kita, mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita untuk merayakan wisuda School of Success Gereja YHS Makassar Tuhan, angkatan 12 sampai angkatan 15. Kami bersyukur sebab mereka adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan. Kami percaya mereka akan terus membawa banyak jiwa menjadi mempermuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati setiap semua tim di dalam SOS ini, baik Pastor Yohanes, hamba-Mu, Ferdinand Rianto Tuhan. Kami percaya mereka semua tim yang ada di tempat ini Tuhan, mereka boleh membawa banyak orang untuk lebih lagi menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Kami percaya kebaikan dan kemurahan-Mu melingkupi kami semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tangan-Mu, tengadakan wajah-Mu. Yahweh memberkati-Mu, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera, berkat daripada Bapa, di dalam anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, memberkati menyertai kita semua. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin.